Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza Rahmania dengan NIM 240613340888 dari kelas Gizi 2024C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan Internet of Things dan Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian Internet of Things dan Big Data. Mari kita review sedikit mengenai pengertiannya. Yang pertama ada Internet of Things. Jadi Internet of Things ini kita kenal dengan IoT adalah suatu perangkat atau benda-benda di sekitar kita yang memungkinkan untuk terhubung dengan internet. Pengertian lain mengatakan bahwa IoT adalah objek yang memiliki kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah. Nah, ini adalah contoh dari Internet of Things, perangkatnya yang paling sering kita gunakan yaitu smartphone. Nah, kemudian Big Data sendiri adalah himpunan data yang sangat besar sesuai dengan katanya yaitu big dan tidak mampu diolah oleh komputer konvensional. Big Data ini juga memiliki karakteristik tertentu yaitu ada variety, ada velocity, dan juga ada volume. Jadi itu adalah kilas balik dari pengertian Internet of Things dan juga Big Data. Nah, dalam pemanfaatannya, kira-kira apa saja sih aplikasi yang sebenarnya kita tuh sering menggunakan aplikasi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini ada beberapa aplikasi yang sering saya gunakan. Yang pertama itu adalah Google Maps atau bisa kita kenal dengan GPS. Nah, jadi GPS ini dapat melacak lokasi kita secara real time melalui smartphone. Nah, kemudian GPS ini juga dapat terhubung dengan kendaraan modern seperti mobil yang dapat terkoneksi untuk navigasi dan juga pemantauan jalan. Nah, pemanfaatan IoT dan Big Data dalam Google Maps ini seperti apa? Jadi, GPS ini akan mengumpulkan data untuk memprediksi kemacetan, kemudian menampilkan rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas. Jadi ketika kita mengaktifkan GPS sesuai dengan lokasi kita, maka GPS ini akan mengumpulkan data apakah di lokasi kita ini terprediksi macet atau padat sekali jalannya, maka GPS akan menampilkan rute yang lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan kita. Nah, kemudian yang kedua adalah GPS dapat memberikan rekomendasi tempat terdekat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita search di GPS restoran terdekat, maka Google Maps ini juga akan memunculkan restoran-restoran yang dekat dengan lokasi kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Samsung Health. Jadi Samsung Health ini merupakan aplikasi bawaan dari brand Samsung yang dapat melacak kebugaran, berat badan, diet, makanan, dan juga tidur kita dalam sehari-hari. Dan Samsung Health ini dapat terhubung dengan smartwatch dan juga handphone yang dapat memantau langkah, kemudian memantau kualitas tidur, hingga komposisi tubuh. Jadi ada beberapa alat dalam Samsung Health ini, contohnya adalah timbangan pintar yang dapat mencatat kesehatan kita secara otomatis. Kemudian aplikasi ini juga dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Semisal kita memasukkan data mengenai komposisi tubuh. Nah, dari situ akan muncul ketika kita misal menginginkan untuk menaikkan berat badan, maka akan muncul seperti target latihan dan juga rekomendasi kalori sesuai dengan kondisi dari pengguna atau kondisi dari data yang sudah kita masukkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ojek online yang sering kita gunakan juga. Nah, platform ojek online ini dapat memantau lokasi driver dan juga penumpang secara real time. Jadi, ketika kita sudah mengeset
lokasi titik penjemputan, maka driver ini akan langsung terkoneksi. Driver yang paling dekat itu akan langsung terkoneksi dengan kita. Jadi aplikasi ini juga memungkinkan kita untuk menentukan rute tercepat dan juga dapat memperkirakan waktu tiba. Selain itu, ojek online kan tidak hanya untuk mengantarkan penumpang ya, tapi juga bisa untuk memesan makanan dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan nilai pemesanan kita, aplikasi ini tuh juga dapat memberikan rekomendasi promo. Misal ada rekomendasi promo makanan yang sering kita beli, itu bisa muncul juga sesuai dengan interaksi kita. Dan untuk aplikasi selanjutnya yaitu ada Digital Library. Salah satu contoh dari Digital Library itu ada iPusnas. Jadi iPusnas ini merupakan salah satu aplikasi perpustakaan digital yang sering kita gunakan yang memudahkan kita untuk mengakses buku secara daring. Nah, kemudian iPusnas ini juga menggunakan riwayat kita sebagai pembaca untuk memberikan rekomendasi buku yang relevan sesuai dengan minat pengguna. Selain itu juga pengguna ini dapat melihat daftar buku-buku yang sedang populer dan juga dapat mengoptimalkan koleksi buku yang tersedia. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling sering kita buka saat kita membuka smartphone, yaitu ada media sosial atau social network service (SNS). Nah, di sini ada 3 media sosial yang paling sering saya gunakan, yaitu ada Instagram, ada Twitter atau X yang sekarang namanya adalah X, kemudian di sini ada TikTok. Nah, media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok ini menggunakan big data untuk memberikan konten dan iklan yang sesuai dengan minat berdasarkan interaksi kita. Jadi ketika kita sedang mencari, contohnya misal kita mencari baju, mencari skincare, mencari koleksi brand-brand terbaru. Nah, itu ketika kita sudah mencari itu, 1 jam setelahnya akan muncul iklan-iklan yang sesuai dengan interaksi kita sebelumnya. Jadi itu namanya adalah algoritma dari media sosial. Kemudian ketika kita mencari sesuatu di TikTok juga sama. Nanti setelah kita mencari hal itu, maka di beranda itu akan muncul hal-hal serupa seperti yang kita cari sebelumnya. Kemudian big data juga dapat mendeteksi spam, ujaran kebencian, dan konten sensitif yang dapat menyebar dalam platform tersebut. Jadi contohnya adalah di Twitter itu ada ketika penyebaran informasi yang kontennya ini sensitif, itu ada opsi untuk dapat memunculkan gambar tersebut atau tidak. Jadi kita bisa memilih apakah kita bisa melihat konten tersebut atau kita memilih untuk tidak melihat gambar yang termasuk dalam konten sensitif tersebut. Nah, itu adalah contoh dari beberapa aplikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk dalam pemanfaatan Internet of Things dan juga Big Data. Sudah sepatutnya bagi kita untuk tetap bijak dalam menggunakan segala aplikasi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.